saya minta teman-teman yang ada di belakang boleh kita mengisi bangku yang kosong yang ada di sebelah kiri saya. Jadi biar kiri kanannya sama. Mungkin bisa maju, ada yang di depan. Kakak-kakak yang dari ini boleh di depan. Ki, maju. Boleh di depan. Di sini masih kosong, boleh diisi. Sini juga masih kosong, boleh maju lagi. Maju lagi, maju lagi. Boleh maju lagi. Boleh maju lagi? Gak apa. Maju, maju lagi. Udah Daniel di sini Daniel. Boleh di sini. Oh. Oke, sekali lagi shalom rekan-rekan Gerakan Pemuda. Selamat malam, terima kasih untuk waktu teman-teman sudah boleh datang di gereja. Kita sama-sama beribadah, memuji memuliakan nama Tuhan di ibadah Gerakan Pemuda di akhir tahun 2021. Sebelum itu mari saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyi Mars GP. Dalam iman percaya pada Kristus Tuhan, kami pemudi dan pemuda melayaninya pada gereja dan masyarakat. Kami hadir di dalamnya, dalam kasih setia Tuhan sempurnalah. Persoalan dan tantangan teratasilah oleh hikmat dari Tuhan. Kami siap mewujudkan sosok yang benar, itu beban serta tanggung jawab pemudi dan pemuda. Silakan duduk, kita ambil saat teduh sejenak. Mari kita menghadap Tuhan, pemuda dan pemudi yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di antara kita dengan pujian KMM 58, This is the Day.
berdoa, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami anak-anak-Mu datang kepadamu, berkumpul untuk memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Curahkan Roh Kudus-Mu ke atas kami semua Bapa, agar senantiasa kami boleh beribadah dengan penuh hikmat yang daripada-Mu. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan menuju tempat ini. Engkau juga sertai mereka dalam perjalanan, agar boleh tiba dengan tidak kurang suatu apapun, dan boleh bersama-sama dengan kami beribadah, memuji, memuliakan nama-Mu. Ibadah kami malam hari ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya boleh jadi dalam nama Bapa, Anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, dan perantaraan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita akan membaca bersama-sama Mazmur pujian yang terambil dalam kitab Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan ucapkannya secara silih berganti. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Kiranya semua bangsa-bangsa bersyukur kepada-Mu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepada-Mu. Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Kita sama-sama menyanyi dalam KMM 128 ayat 1, Ku diberikan kidung baru. Diberikan kidung baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, kidung kasih yang madu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, kita akan dengarkan kesaksian pujian dari pengurus Gerakan Pemuda.
kasih. Kita akan masuk ke dalam pelayanan firman, dan firman Tuhan pada malam hari ini akan dilayani oleh Ibu Pendeta Bendelina Metatula Leba. Kepada Ibu kami persilakan. Sebelum kita masuk dalam pelayanan firman, mari kita minta bimbingan Roh Kudus dalam doa. Kita berdoa. Kami menundukkan kepala di hadapan-Mu ya Allah, seraya mengangkat hati, memuji dan memuliakan nama-Mu. Karena kami diberikan waktu dan kesempatan untuk beribadah. Saatnya kami ingin mendengarkan sabda-Mu. Mari terangi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus ya Allah. Buatlah kami mengerti dan memahaminya, dan mau melakukannya dalam kehidupan beriman. Bersabdalah Tuhan lewat firman-Mu yang kami baca, kami siap untuk mendengar. Amin. Saudaraku, pembacaan firman pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai 34. Saya mengundang saudara-saudara untuk berdiri. Kisah Para Rasul 16 ayat 32 sampai 34 yang berkata demikian. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan sekeluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Maranatha. Silakan duduk. Oke, malam ini kita sudah memasuki minggu Advent pertama. Harusnya Maranatha, tidak lagi haleluya. Oke. Ya, rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, baik pemuda jemaat GPB Getsemani, boleh tahu pemuda dari HKBP angkat tangan. 1, 2, 3 saja. Perempuan-perempuan hebat kalian. Dari GKJ ada yang datang? Belum. Ya. Rekan-rekan pemuda yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan firman Tuhan pada hari ini adalah bagian akhir dari pasal 16. Kalau kita baca tadi kesannya, ini siapa? Mengapa? Karena kita hanya baca di bagian akhir. Paling tidak kita harus baca bagian awalnya seperti apa. Saudara-saudara diberi judul atau diberi tema, diberkati untuk menjadi berkat. Hanya dari pasal 16 ayat 32 sampai 34. Yang pasti untuk menjadi berkat. Ini hal yang tidak mudah. Lawan kata dari berkat apa? Kutuk. Ada yang mau dikutuk? Enggak ada.
Tidak ada seorang pun yang ingin dikutuk, tapi hampir semua orang ingin diberkati. Berkat selalu mengejar orang yang hidupnya menjadi berkat. Karena itu fokus kita dalam hidup ini bukanlah bagaimana mendapatkan berkat, tetapi bagaimana menjadi atau bisa menjadi berkat. Itu dulu. Kita harus rubah dulu mindset kita. Jangan mengejar berkat, tetapi harus punya keinginan dan komitmen menjadi berkat. Saudaraku, orang yang hidupnya berguna pasti dicari oleh banyak orang. Orang yang menjadi berkat berarti orang yang berguna. Orang yang berguna selalu dicari. Paling tidak pemusik ya, yang dicari, ayo Usup. Karena dia punya talenta di situ. Lius, Yose. Karena mereka punya talenta itu, pasti dicari. Walaupun mungkin ada lagi juga yang lain. Ya, pas mereka nggak ada, pasti yang lain juga akan dipanggil. Yang pasti yang dicari adalah orang yang menjadi berkat. Saudaraku, untuk menjadi berkat memang tidak selalu harus orang-orang pintar. Tidak selalu harus orang-orang yang jenius. Tidak selalu harus orang-orang yang sempurna. Karena kalau boleh jujur, mungkin kepandaian kita pas-pasan. Kalau boleh jujur, kita juga nggak sempurna. Bahkan kita punya banyak kelemahan. Tetapi menjadi berkat tidak harus sempurna. Tidak harus orang pintar. Mungkin rekan-rekan sudah sangat mengenal sosok yang bernama Nick Vujicic ya, seorang motivator yang gak punya kaki, gak punya tangan. Saya kaget betul ketika dia jago banget berenang, gak punya kaki loh, gak punya tangan. Saya yang sempurna, punya kaki, punya tangan. Dulu waktu saya masih muda, saya juga gak kalah seperti kalian body perenang, gede di sininya doang. Tapi nggak bisa berenang gitu lah. Tapi orang yang nggak punya kaki, nggak punya tangan kok bisa berenang? Pastinya dia berjuang, pastinya dia berusaha. Jadi orang yang menjadi berkat itu bukanlah orang malas. Orang yang menjadi berkat juga bukan orang sombong, bukan orang yang tinggi hati. Tapi orang yang menjadi berkat adalah orang yang rendah hati dan selalu mau belajar. Orang yang menjadi berkat pastinya juga adalah orang-orang yang tidak mudah menyerah, tidak gampang putus asa, tidak mudah ngambek. Ada sedikit persoalan ya, kita kan nggak selalu jalannya mulus ya. Di gerakan pemuda juga seringkali mungkin ada gesekan. Di kepengurusan teruna mungkin juga. Kalau kita cepat putus asa, cepat ngambek, dengan gampang kita meninggalkan pelayanan kita. Rekan-rekan pemuda, orang yang menjadi berkat, sekali lagi adalah orang yang rajin. Orang yang tidak gampang menyerah dan tidak gampang ngambek atau mutung kata orang Jawa. Ya. Orang yang menjadi berkat pastinya memiliki karakter yang hebat. Oleh karena itu, kita selalu diingatkan untuk tidak sombong tetapi rendah hati. Karena orang yang menjadi berkat adalah orang yang hidup dalam kebenaran. Kita boleh belajar dari sosok Paulus dan Silas dalam perikop bacaan kita pada hari ini. Di mana teladan iman yang sungguh menjadi berkat. Jadi kalau kita membaca keseluruhan perikop ini diawali ketika Paulus berjumpa dengan seorang perempuan yang mempunyai keahlian nujum.
Orang ini ngikutin Paulus, terus kemanapun Paulus pergi dia ikutin. Dia katakan mereka, maksudnya Paulus dan Silas, mereka adalah hamba-hamba Allah yang mengajarkan kepada kamu tentang keselamatan. Itu dilakukan berhari-hari ya kalau kita baca sebelumnya. Sampai pada akhirnya Paulus nggak tahan, langsung ditengking. Keluarlah roh tenung yang ada dalam diri orang itu. Ternyata ada yang tidak suka, ini masalahnya. Ketika ada orang yang tidak suka, orang itu dibebaskan dari roh tenung. Karena selama ini perempuan itu dimanfaatkan oleh orang lain untuk mendapatkan uang yang besar. Di sini masalahnya. Mereka marah kepada Paulus dan Silas karena mengganggu pendapatan mereka. Akhirnya mereka memfitnah, menyeret mereka untuk dipenjara. Ya. Para pemimpin pada waktu itu menerima begitu saja fitnahan yang disampaikan untuk Paulus dan Silas. Akhirnya Paulus dan Silas dipenjara tanpa peradilan. Saudara-saudara, yang menjadi masalah adalah ketika Paulus dipenjara bukan karena kesalahannya, tapi karena memberitakan Injil, dia tidak bersungut-sungut. Dia tidak mendendam, dia tidak marah. Tetapi di dalam penjara justru Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Ada kedahsyatan yang terjadi. Ada kekuatan doa, ada kekuatan pujian. Terjadilah gempa bumi pada saat itu. Paulus ditempatkan sebagai tahanan yang berbahaya. Sehingga dia taruh di tengah-tengah, dipenjara dengan kaki diikat, bahkan bahasanya itu dipasung. Tahu dong ya, orang yang kakinya dipasung, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika terjadi gempa bumi, harusnya orang yang mati pertama itu Paulus dan Silas. Kenapa? Karena dia dipasung. Kalau gempa bumi itu biasanya rontok, itu udah tertimpal mati dia. Tapi anehnya dikatakan pintu-pintu penjara terbuka. Dan bukan hanya itu, belenggu-belenggu yang mengikat kaki Paulus dan Silas pun terlepas. Ini bukankah suatu keanehan? Harusnya kalau gempa bumi itu yang hancur nih tiangnya. Kalaupun misalnya pintu terbuka, oke lah, karena mungkin engsel-engselnya lepas. Tapi kenapa harus belenggu-belenggu di kaki Paulus dan Silas itu terlepas? Ini mau membuktikan bahwa ada cara Tuhan menolong dan melindungi hamba-hambanya. Nah, persoalannya yang paling ketakutan ketika gempa bumi itu adalah kepala penjara Filipi. Karena dia diberi tugas oleh pimpinannya, kamu jaga ya tahanan itu, jangan sampai lepas. Dia sangat ketakutan karena dia lihat pintu penjara sudah terbuka, pasti nih tahanan lepas. Dia mau ambil pedang, mau bunuh diri, tapi Paulus dan Silas mengatakan, jangan celakakan dirimu, kami ada di sini. Saat itulah kepala penjara ini tersungkur di hadapan Paulus dan Silas. Lalu dia mengatakan, sekarang apa yang harus saya lakukan? Paulus bilang, percayalah kepada Yesus, engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Nah, rekan-rekan pemuda, inilah perjalanan cerita kita, sehingga pada akhirnya kepala penjara ini yang tadinya menjaga dengan ketat, jangan sampai nih tahanan keluar, tapi penjaga itu sendiri yang mengantar mereka keluar. Kepala penjara itu sendiri yang mempersilahkan mereka keluar. Padahal kan sebelumnya dia penjaga yang ketat. Disinilah ada perubahan. Paulus diberkati untuk menjadi berkat bagi orang yang selama ini mungkin bisa dikatakan orang yang
menganiaya, orang yang menzolimi. Tetapi Paulus, walaupun dia punya kesempatan, di sinilah ya kelihatan karakter Paulus yang betul-betul hamba Tuhan, yang lebih takut pada Tuhan. Ada kesempatan dia untuk lari, dia tidak lari. Ya. Kenapa tidak lari? Bukankah dia tidak bersalah? Kalaupun dia lari ya nggak apa-apa. Memang dasarnya dia tidak bersalah. Tapi lihatlah orang yang punya karakter baik. Di situasi yang paling berat pun atau di dalam situasi yang indah pun dia tidak pernah lupa diri. Dia selalu mengandalkan Tuhan. Bahkan dia mau menunjukkan bahwa aku bukan orang yang bersalah. Ya, makanya dia nggak lari. Kalau lari ya sama aja dia orang yang bersalah. Biasanya kan kita bilang begitu ya. Saya nggak pernah takut karena saya tidak bersalah. Ya, itu juga yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga kepala penjara dia mempertaruhkan tugasnya, tanggung jawabnya, pekerjaannya dengan membebaskan Paulus. Bukan cuma itu, dia pun juga berubah, bisa dikatakan menjadi petobat baru. Ya. Dia minta dibaptis. Orang yang minta dibaptis adalah orang yang punya keinginan untuk menjadi percaya kepada Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lewat firman Tuhan pada hari ini kita mau diingatkan bahwa bagi Paulus dan Silas menuju keselamatan adalah percaya kepada Yesus. Jadi bersyukurlah kita, khususnya gerakan pemuda yang menjadi percaya kepada Yesus. Karena itu jangan pernah tukar Yesus dengan apapun. Apakah dia perempuan cantik, laki-laki kaya, ganteng dan lain sebagainya. Karena Yesus adalah keselamatan yang hakiki bagi setiap orang. Saudara-saudaraku, hidup yang diberkati adalah yang punya kepastian keselamatan. Percuma juga gitu loh, punya mobil 4 tapi nggak selamat. Tetapi kepastian keselamatan itulah kita ditentukan menjadi orang-orang yang menjadi berkat. Artinya diberkati untuk juga menjadi berkat. Sama seperti Paulus, dia tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, yang penting saya sudah diselamatkan. Yang penting saya sudah mengenal Kristus, cukup. Tapi bagi Paulus adalah ketika dia menjadi orang yang diselamatkan, dia terus memberikan hidupnya untuk menyelamatkan orang lain. Saudaraku, orang yang paling kaya di dunia ini adalah yang kekayaannya kekal, tidak akan pernah habis. Ada begitu banyak orang yang bangga bahwa kekayaanku 7 turunan tidak akan habis. Kita bisa bilang orang itu kaya banget ya, itu 7 turunan itu gak akan habis. Tetapi pandemi COVID-19 membuktikan ada banyak orang kaya yang menjadi melarat. Karena apa? Perusahaannya harus tutup, dia tetap harus bayar gaji pegawai, akhirnya habislah hartanya. Saudara-saudaraku, kalau kita mengandalkan uang sebagai berkat, karena itu kita tidak akan pernah mengalami sukacita, karena orang yang kaya banyak bukan juga orang-orang Kristen. Bahkan kalau bisa orang Kristen hidupnya pas-pasan. Karena itu berkat dan menjadi berkat tidak harus ketika kita harus punya kekayaan. Memang siapa yang tidak butuh uang? Uang bisa membuat kita membantu orang lain. Tetapi kita bisa kok menjadi berkat. Tidak harus punya uang dulu. Paulus menjadi berkat, tidak membagi-bagikan uang. Karena dia hanya seorang pembuat tenda.
Dia orang sederhana. Tetapi apa yang Paulus punya semuanya diberikan. Tenaganya, pikirannya, hatinya, bahkan hidupnya. Walaupun dia harus menderita. Ini yang mau mengingatkan kepada kita. Rekan-rekan pemuda, kita semua bisa kok jadi berkat. Persoalannya mau enggak? Kalau mau jujur, bukankah kita sibuk dengan diri kita sendiri-sendiri? Kalau mau jujur, bukankah kita hanya mikirin diri sendiri? Maaf Bu Pendeta, aku sibuk, pekerjaanku banyak, belum tanggung jawabku dan lain sebagainya. Saudara, mungkin setiap orang tidak sama tuntutannya. Kepada saya Tuhan menuntut sebagai seorang pendeta. Tapi kepada saudara-saudara dituntut sebagai seorang pemuda. Pertanyaannya, mau dibawa kemana gereja kalau pemudanya tidak mempersiapkan diri dengan baik? Mau dibawa kemana gereja ini kalau pemudanya tidak memikirkan kebaikan di masa yang akan datang? Karena itu mari jangan puas hanya menjadi pemuda Kristen. Tapi mari kita berupaya menjadi berkat untuk orang lain. Amin. Kita melihat cuplikan video ya. Silakan. Singkat ya. Apa sih maknanya? Siapa yang menjadi berkat di situ? Enggak perlu menonjolkan diri, tetapi berguna bagi orang lain. Peduli, kepekaan, itu yang dibutuhkan dari kita. Enggak harus memberi supaya orang lihat. Malah ketika kita memberi dengan pamer, kita cuma rugi. Sudah kehilangan, tapi enggak menjadi apa-apa. Mari berikan yang terbaik untuk orang-orang di sekitar kita, sehingga Yesus nampak dalam sikap kita. Selesai. Amin. Kita aminkan firman Tuhan dengan menyanyi "Ku mulai dari diri sendiri". Ku mulai dari diri sendiri untuk melakukan yang terbaik. Ku mulai dari diri sendiri, hidup jujur dengan hikmat Tuhanku. Tekadku Tuhan, mengikut-Mu selama hidupku, berpegang teguh kepada iman dan percayaku. Akan ku
yang benar. Biarpun kecil dan sederhana, Tuhan dapat membuat jadi besar. Ku mulai dari keluargaku, menjadi pelaku firman-Mu, selalu mendengar tuntunan Tuhan, berserah pada rencana kasih-Mu. Kadang-kadang jawaban Tuhan atas doaku, ku pegang teguh, Tuhanku memberikan yang terbaik. Ku mulai dari keluarga, hidup memancarkan kasih-Mu. Walau ku lemah dan tidak layak, kuasa Tuhan menguatkan diriku. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, kita bersama akan mendengarkan persembahan pujian dari Pelkat atau pengurus Persekutuan Teruna. Tulus selalu
Kita bergumul bersama di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena di tengah-tengah cuaca yang kurang bersahabat, ketika kami mau datang beribadah, kami diterpa oleh hujan. Tetapi kami bersyukur kepadamu Bapa, ternyata hujan tidak mampu menghentikan kami untuk datang memuliakan nama-Mu. Kiranya ibadah kami pada malam hari ini berkenan di hadirat-Mu. Tuhan memberkati perjuangan, sukacita yang dilakukan oleh gerakan pemuda yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan, kami percaya Engkau melihat mereka dengan hati-Mu. Engkau melihat mereka dengan kerinduannya untuk bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah Tuhan izinkan anak-anak muda ini untuk menjadi berkat di tengah-tengah lingkungan dimanapun mereka berada. Siapkan mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin-pemimpin masa depan. Siapkan mereka Tuhan untuk menjadi orang-orang yang berguna, peduli terhadap sesama, dan biarlah mereka menjadi saksi-saksi iman di tengah-tengah dimanapun mereka senantiasa ada. Terima kasih Allah Bapa di sorga, berkati apa yang saat ini mereka sedang perjuangkan. Mereka yang saat ini masih studi, baik di sekolah menengah atas, bahkan di perguruan tinggi. Apapun ya Tuhan yang mereka butuhkan, Tuhan ikut campur tangan. Secara khusus berilah hikmat, akal budi dan kecerdasan, supaya mereka boleh menjadi anak-anak muda yang pintar, yang berbakat, tapi juga berhikmat dan bijaksana. Sehingga Tuhan dimanapun mereka ada, mereka akan dibutuhkan oleh sesamanya. Karena itu ya Tuhan, bantulah mereka menyelesaikan studinya. Dan biarlah mereka mendapatkan nilai yang baik, yang memuaskan, membawa kebahagiaan bagi dirinya terlebih orang tua. Begitu juga rekan-rekan pemuda yang saat ini sudah berkarya, sudah bekerja. Tuhan berkati mereka, supaya mereka bukan sekedar mencari upah dari apa yang mereka kerjakan, tetapi biarlah anak-anak muda kami, dimanapun mereka berkarya, mereka sedang bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Buatlah mereka menjadi pekerja-pekerja yang jujur, yang rendah hati, penuh loyalitas dan dedikasi yang tinggi, sehingga mereka sungguh menjadi teladan sebagai anak-anak muda Kristen. Terima kasih Tuhan, kami juga bergumul buat rekan-rekan pemuda kami yang sedang bergumul untuk melanjutkan studi, atau yang saat ini bergumul untuk mencari pekerjaan. Mari Tuhan, Engkau menyertai mereka. Jangan biarkan mereka putus asa dan kecewa ketika mengalami kegagalan ataupun penolakan. Tapi biarlah di tengah-tengah keberadaan mereka yang ditolak, yang gagal, menjadi kesempatan untuk hidup semakin dekat dengan Tuhan. Biarlah mereka menjadi Paulus dan Silas modern, di mana pergumulan menjadi berkat bagi sesamanya. Inilah yang kami harapkan untuk mereka Tuhan. Anak-anak muda kami yang bergumul untuk mencari teman hidup, biarlah Tuhan pertemukan dengan jodoh yang baik yang Tuhan siapkan. Kiranya kelak hari bahagia akan menjadi bahagian hidup mereka. Kiranya anak-anak muda kami juga Tuhan menjaga kekudusan hidup mereka di hadapan Tuhan. Menjaga kekudusan tubuh, pikiran mereka juga, sehingga mereka sungguh-sungguh menjadi berkat. Kami berdoa bagi rekan-rekan kami, khususnya Ketua Pemuda Jemaat Getsemani
yang akan melangsungkan perkawinannya pada tanggal 4 Desember yang akan datang. Terima kasih Tuhan, Tuhan ikut campur tangan dengan apa yang sudah dirancang. Biarlah rancangannya menjadi rancangan Tuhan, sehingga semua berjalan baik dan lancar juga hikmat, dan membawa sukacita bagi mempelai juga bagi orang tua dan semua orang yang ada di sekitarnya. Kami serahkan segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Biarlah akan menjadi kerinduan juga rekan-rekan pemuda yang lain. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami berdoa untuk orang-orang tua kami. Kami bersyukur ketika kami masih memiliki orang tua. Walaupun kadangkala kami seringkali membangkang, melawan, bahkan memberontak. Ampuni kami Tuhan, ketika kami tidak bersikap baik terhadap orang tua. Walaupun kami tahu bahwa orang tua adalah Tuhan di dunia ini, buatlah kami hormat dan mengasihi mereka dengan menjadi orang-orang muda yang punya sikap hidup yang benar, bahkan menata masa depan untuk meraih kesuksesan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Berkati orang-orang tua kami dalam segala usaha dan kerja. Biarlah upaya mereka tidak pernah sia-sia untuk memperjuangkan kehidupan kami anak-anaknya. Diberikan sukacita dan kebahagiaan. Yang sudah tidak memiliki orang tua, kami bersyukur mereka juga tetap semangat dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi rekan-rekan pemuda kami yang telah memberi diri melayani Tuhan, baik secara terbuka maupun diam-diam. Pakailah mereka untuk menjadi berkat. Apapun pelayanan yang mereka lakukan, yang Tuhan percayakan, mampukanlah ya Tuhan, supaya semuanya boleh berjalan baik dan lewat pelayanan mereka nama Tuhan juga dimuliakan. Mereka yang saat ini sedang melayani Tuhan di gerakan pemuda, di persekutuan teruna, di pelayanan anak, biarlah anak-anak muda kami sungguh-sungguh dipersiapkan untuk menjadi pemimpin masa depan. Terima kasih Allah Bapa di sorga. Secara khusus kami menyerahkan pengurus gerakan pemuda GPB Jemaat Getsemani. Tuhan pakai mereka dengan segala sukacita. Ketika mereka diperhadapkan dengan banyak tantangan, jangan biarkan mereka undur, jangan biarkan mereka kecewa, tapi biarlah mereka terus mau melakukan yang terbaik. Kami percaya melakukan pekerjaan Tuhan tidak ada yang sia-sia. Kami bersyukur di tengah-tengah persekutuan kami ada rekan-rekan kami pemuda dari HKBP. Pemuda kami mengundang juga rekan-rekan pemuda dari Gereja Kristen Jawa. Tuhan, terima kasih. Ini satu bentuk kerjasama, satu bentuk persekutuan yang indah sebagai anak-anak Tuhan. Kami memang berbeda gereja, tapi kami tidak terkotak-kotak oleh gereja. Karena kami punya iman yang sama, yaitu iman di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Berkati mereka Tuhan bersama dengan rekan-rekan mereka. Dan biarlah mereka juga menjadi berkat di tengah-tengah kehidupan mereka bergereja. Inilah syukur doa kami Tuhan. Terlalu banyak yang ingin kami minta. Kami menyerahkan pertaruhan negeri kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan ikut campur tangan dalam kehidupan gereja kami. Gereja biarlah menjadi berkat dimanapun adanya. Kami menyerahkan kekhawatiran, ketakutan kami di negeri ini. Biarlah Tuhan Engkau menghalau segala yang jahat. Biarlah kebaikan, damai sejahtera mengisi kehidupan negeri kami tercinta. Tuhan berkati gereja kami GPB Getsemani dalam seluruh pergumulannya. Ikatlah kami Tuhan seluruh anggota dan simpatisan untuk bergandengan tangan saling menopang bersama dengan anak-anak muda. Kami mau membangun
gereja kami yang kami kasih, kami cintai. Terima kasih Tuhan Yesus, buatlah yang terbaik. Persiapan untuk ibadah esok hari, kami mau serahkan seluruh pelayan-pelayan yang Kau pakai, buatlah mereka sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Berkati seluruh anggota jemaat-Mu yang akan mengambil bahagian. Biarlah nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Inilah syukur hati kami, terima dan sempurnakanlah di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita menyampaikan persembahan kita sebagai ungkapan syukur atas semua berkat Tuhan dalam hidup kita dengan mendengarkan nats dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Kita sama-sama nyanyi dalam Gita Bakti 283. Kita menaburkan biji kebenaran. Kita menaburkan biji kebenaran pada pagi hari, siang dan petang. Kita menantikan waktu penuaian, pasti ada pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Mari kumpulkan, pasti ada hasil, hati pun senang. Kita nyanyikan bait yang kedua. Teburkanlah dalam terang dan kegelapan, walau ayu angin yang kencang. Mari rekan-rekan sekalian diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita mendoakan persembahan kita. Tuhan Yesus, terima kasih pada malam hari ini Kau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk hadir di dalam ibadah kami.
Ya Bapa di sorga, terima kasih. Segala sesuatu yang telah menjadi berkat bagi kami, telah kami kembalikan untuk menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, anugerah-Mu tidak terbatas. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam warta Pelkat. Pertama-tama kami mengucapkan, atas nama pengurus mengucapkan banyak terima kasih kepada pelayan firman kita pada malam hari ini, Ibu Pendeta Bandelina Matetula Leba, yang sudah boleh melayani kita dengan firman. Kiranya apa yang sudah dikhotbahkan oleh Ibu Pendeta itu juga boleh menjadi berkat bagi kita semua, dan kita juga semua akan menjadi berkat bagi sesama kita. Terima kasih kepada rekan-rekan tim pemusik, kantoria, multimedia, dan kepada teman-teman pemuda dari HKBP, terima kasih sudah boleh memberikan waktu untuk sama-sama kita beribadah. Dan kepada teman-teman pemuda pengurus Pelkat Teruna, terima kasih atas kesaksian pujiannya. Dan kepada rekan-rekan pemuda juga yang sudah boleh datang, hadir, ambil bagian dalam ibadah kita pada malam hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Untuk warta Pelkat Pemuda disampaikan kita malam hari ini adalah ibadah gerakan pemuda yang terakhir di tahun 2021. Nanti kita akan lanjut kembali di tahun 2022, nanti akan disampaikan, diinformasikan lewat WhatsApp grup pemuda, gerakan pemuda Getsemani. Mungkin hanya ini saja untuk warta Pelkat pada malam hari ini. Kita akan tiba dalam pengutusan. Saya undang kita semua berdiri kembali. Kita sama-sama nyanyi dalam Kidung Muda-Mudi 152, bait 1 dan 3, taat setia bertekad yang bulat. Setia bertekad yang bulat, itulah janji Tuhan padamu. Di bawah panji yang mulia berdaulat, kami kan angkat perang bagimu. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serutan dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Pimpinlah kami berjuang terus, tundukkanlah kehendak hati kami, buat di sana tempatmu kudus. Angkat semboyan, jangan diamkan, tiup serutai dan maju terus. Angkat semboyan, jangan diamkan, Kristuslah Raja serta penebus. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa, ketika kami boleh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah kami.
Biarlah apa yang kami lakukan menjadi dupa yang berbau harum bagi nama-Mu. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Ibadah selesai, selamat malam, dipersilakan duduk kembali.